Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Supiarani dengan NIM 210600107. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Baiklah, mengenai transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan ini terdapat 6 hal atau 6 pembahasan, yaitu yang pertama, pembahasan mengenai arti penting sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Yang kedua yaitu mengenai pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Pembahasan ketiga yaitu mengenai struktur agraria di negara yang sedang berkembang. Yang keempat yaitu mengenai peran penting kaum perempuan. Yang kelima adalah menjelaskan mengenai ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. Dan yang terakhir atau pembahasan keenam yaitu menuju strategi pembangunan pertanian pedesaan yang andal. Keenam bab ini akan saya jelaskan satu persatu. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai arti penting sektor pertanian dan pembangunan di daerah pedesaan. Sebagaimana sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan adalah komponen penting dalam sebuah perekonomian. Sebuah negara yang mampu memberikan kontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. Jadi, sektor pertanian pembangunan ini merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, yang pertama, faktanya bahwa lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia menetap di wilayah pedesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian yang subsisten. Yang kedua yaitu, agar pembangunan dapat berjalan lancar dan terus berkesinambungan, maka pembangunan itu harus turut menyertakan daerah pedesaan pada umumnya, dan terutama sektor pertanian pada khususnya. Yang ketiga yaitu, dalam pembangunan ekonomi tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Jadi, dalam pembangunan ekonomi tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif sebagai unsur penunjang saja. Dalam hal ini, peran utama pertanian hanyalah sebagai penyedia tenaga kerja, dan itu juga hanya sebagai bahan-bahan pangan, penyedia bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai sektor unggulan. Jadi, peran pertanian ini sangat dianggap pasif. Selanjutnya yaitu mengenai suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan. Maka strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan ini paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap dasar. Ketiga unsur pelengkap dasar itu yaitu, yang pertama yaitu percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Unsur pelengkap kedua yaitu
peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja. Yang terakhir, unsur pelengkap ketiga, yaitu diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya dan bersifat non-pertanian yang secara langsung maupun tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Jadi, ketiga hal ini merupakan unsur pelengkap strategi pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kita masuk mengenai pembahasan yang kedua, yaitu pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Mengenai pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950 mengacu pada perkembangan sektor pertanian dalam ekonomi global selama lebih setengah abad terakhir. Periode ini ditandai oleh beberapa tren dan perubahan signifikan dalam produksi, konsumsi, dan perdagangan produk pertanian. Yang pertama yaitu pertumbuhan pertanian sejak tahun 1950. Jadi, pertumbuhan pertanian sejak tahun 1950 ini, pada awalnya, pertumbuhan pertanian di seluruh dunia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Maka itu disebut sebagai revolusi hijau. Revolusi hijau ini di mana terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan pertanian di seluruh dunia. Hal ini didukung oleh pengembangan teknologi baru dalam bidang pertanian. Jadi, terdapat pengembangan teknologi baru dalam bidang pertanian. Pengembangan teknologi baru tersebut seperti penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, pembuatan irigasi, dan bibit tanaman yang unggul. Maka hal ini memungkinkan para petani untuk menghasilkan lebih banyak tanaman dalam waktu yang lebih singkat. Dan para petani juga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Di sisi lain, keberhasilan ini juga memunculkan beberapa masalah baru. Jadi, selain menghasilkan hal positif, keberhasilan ini juga menimbulkan hal negatif, yaitu munculnya beberapa masalah baru, seperti masalah kesehatan dan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Yang kedua yaitu mengenai stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Namun, pertumbuhan pertanian global ini tidak berlangsung selamanya. Setelah periode pertumbuhan pertanian yang signifikan pada tahun 1950-an dan pada tahun 1960-an, pada tahun 1970-an, sektor pertanian di seluruh dunia mengalami stagnasi pada dekade berikutnya. Adapun hal ini disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi ini adalah salah satunya itu kurangnya investasi di sektor pertanian. Yang kedua itu faktor lainnya yaitu keterbatasan lahan yang tersedia, kekurangan air dan sumber daya alam lain, serta masalah ketergantungan pada petani kecil dengan teknologi tradisional. Tak hanya itu, faktor lain penyebabnya yaitu penurunan permintaan pasar di global. Penurunan permintaan di pasar global. Jadi semua hal ini menyebabkan
pertanian di seluruh dunia mengalami stagnasi. Di samping itu, terdapat juga masalah ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan permintaan di berbagai negara. Jadi, ketersediaan pangan dan permintaan di berbagai negara ini mengalami ketidakseimbangan. Akhirnya mengakibatkan beberapa negara mengalami kelaparan dan kekurangan pangan, sementara negara lain mengalami kelebihan produksi pangan. FAO PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Terakhir yaitu mengenai pertumbuhan tahun 1990-an. Jadi, setelah stagnasi tersebut, pada tahun 1990-an terjadi perubahan. Perubahan ini sangat signifikan dalam perdagangan produk pertanian, yaitu dengan negara-negara maju yang memperkenalkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Maka tujuan negara-negara maju ini memperkenalkan kebijakan liberalisasi perdagangan yaitu untuk mempromosikan perdagangan bebas dan meningkatkan akses pasar untuk produk mereka. Jadi, negara-negara maju ini memperkenalkan kebijakan liberalisasi perdagangan untuk keuntungan mereka. Maka yang memperburuk situasi pertanian di negara berkembang adalah liberalisasi perdagangan. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah. Jadi penyebabnya adalah terabaikannya sektor yang sangat penting dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang sendiri. Jadi, kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah memburuk karena terabaikannya sektor yang sangat penting dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang sendiri. Selain itu diperparah lagi dengan gagalnya pelaksanaan investasi perekonomian industri perkotaan. Jadi hal ini diperparah dengan gagalnya pelaksanaan investasi perekonomian industri perkotaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur agraria di negara sedang berkembang. Mengenai struktur agraria di negara yang sedang berkembang, terdapat 3 sistem pertanian. Menurut Alain de Janvry dan koleganya, dalam World Development Report 2028, menurut Alain de Janvry dan koleganya dalam World Development Report 2008 dari Bank Dunia, terdapat 3 situasi berbeda yang terjadi negara-negara berkembang. Situasi-situasi tersebut yaitu yang pertama, dalam negara-negara yang berbasis pertanian, di mana pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Jadi negara-negara yang berbasis pertanian, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi negara mereka. Yang kedua yaitu sebagian besar penduduk desa di dunia, yaitu sebagian besar penduduk di dunia sekitar 2,2 miliar jiwa tinggal di negara-negara yang sedang bertransformasi. Sebanyak 2,2 miliar jiwa tinggal di negara-negara yang sedang bertransformasi. Yang ketiga, di negara-negara yang disebut dalam laporan itu sebagai terurbanisasi.
Jadi negara-negara dalam laporan sebagai terorganisasi, yaitu migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan. Dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Jadi migrasi desa kota hampir mencapai titik setengah. Jadi di mana kalangan miskin banyak yang melakukan migrasi ke kota. Jadi hal ini menyebabkan sektor pertanian bahkan berkontribusi hanya sedikit terhadap pertumbuhan output. Selanjutnya, mengenai petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Jadi, petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara Amerika Latin. Di negara Amerika Latin, pola kepemilikan lahan sangatlah timpang. Hal ini menyebabkan pertanian mereka belum maju. Dan sebagian di negara Asia pun memiliki pola kepemilikan lahan yang timpang. Namun di Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya yang memang berbeda. Dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola serta struktur kegiatan pertanian pun berbeda. Jadi di negara Amerika Latin dan Asia itu pola kepemilikan lahannya sangat timpang atau tidak merata. Ada yang memiliki lahan yang sangat besar dan ada juga yang tidak memiliki lahan. Namun di negara Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor sejarahnya dan luasnya lahan yang tersedia. Sehingga pola struktur kegiatan pertanian di negara Afrika ini pun berbeda. Struktur agraria di negara yang sedang berkembang. Yang pertama yaitu struktur agraria di negara Amerika Latin dan Asia. Persamaan dan perbedaan di kawasan Amerika Latin dan Asia adalah jadi terdapat persamaan dan perbedaan di kawasan Amerika Latin dan Asia ini. Persamaannya itu adalah petani kecil pedesaan yang tujuan pokoknya adalah sekedar dapat mempertahankan hidup. Di persamaan petani kecil daerah Amerika Latin dan Asia yaitu adalah tujuan pokoknya, tujuan pertanian mereka adalah sekedar hanya untuk mempertahankan hidup. Di negara-negara Amerika Latin, derita para petani berurat akar pada sistem latifundio-minifundio. Namun di Asia, permasalahan utamanya adalah lahan gerapan yang terpecah-pecah menjadi bagian kecil yang sempit dan padat. Pada dasarnya, latifundio adalah pertanian besar yang bisa mempekerjakan lebih dari 12 orang pekerja. Sedangkan manifundio adalah unit usaha pertanian terkecil, yaitu hanya terdapat 2 pekerja. Jadi di Amerika Latin menggunakan sistem ini, sistem latifundio dan minifundio. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan keempat. Pembahasan keempat ini mengenai peran penting perempuan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai peran penting perempuan yang berhubungan dengan pertanian. Yang pertama, dalam beberapa kasus, kaum wanita melakukan 70% tugas pertanian dan dalam satu kasus bahkan hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaum wanita ini 70% bahkan sampai 80%
melakukan tugas pertanian. Hal yang kedua, yaitu selama ini kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian. Jadi, kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam sektor tanaman komersial atau cash crops. Namun pentingnya peranan dan fungsi ekonomi kaum wanita tersebut dibuktikan oleh keberhasilan dari program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan secara penuh. Jadi perempuan ini sudah membuktikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian, di mana perempuan berhasil menunjukkan keberhasilan mereka lewat program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan secara penuh. Hal ketiga, berbagai hasil studi mengenai alokasi waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas mengakui mengenai betapa besar dan pentingnya kontribusi perempuan bagi perekonomian pedesaan. Jadi kesimpulannya bahwa perempuan atau wanita sangat besar kontribusinya dalam hal pertanian, di mana kontribusinya mencapai 70% sampai 80% dan ditunjukkan oleh keberhasilan partisipasi perempuan dalam program pembangunan pertanian. Dan ditunjukkan oleh hasil studi mengenai waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas untuk perekonomian pedesaan. Hal ketiga yaitu ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. Ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian dibagi menjadi yang pertama yaitu pertanian subsisten, di mana pertanian subsisten ini adalah jenis pertanian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga petani. Pertanian subsisten ini umumnya bersifat kecil dan berorientasi pada produksi untuk konsumsi sendiri dengan sedikit atau bahkan tidak ada surplus yang dijual di pasar. Pertanian subsisten masih banyak ditemukan di daerah pedesaan di negara-negara berkembang. Jadi, pertanian subsisten ini banyak terdapat di negara-negara berkembang, di mana pertanian ini bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, atau hanya untuk memenuhi konsumsi sendiri. Sehingga hanya kadang tidak mendapatkan surplus. Yang kedua yaitu transisi menuju pertanian campuran dan teridentifikasi. Hal yang pertama yaitu saya membahas mengenai pertanian subsisten, di mana pertanian yang hanya untuk memenuhi konsumsi sendiri, dan yang kedua ini mengenai transisi menuju pertanian campuran dan teridentifikasi, di mana transisi menuju pertanian campuran adalah proses perubahan sistem pertanian dari pertanian tunggal atau monocropping menjadi pertanian campuran. Jadi ini merupakan transisi antara pertanian tunggal dan pertanian campuran. Pertanian campuran mengacu pada praktik menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada satu lahan. Hal ini memiliki beberapa keuntungan, seperti yang pertama, meningkatkan produktivitas tanah, yang kedua, mengurangi risiko kerugian hasil panen akibat gangguan hama atau penyakit, yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan input-input seperti pupuk dan pestisida,
Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan petani dengan memproduksi berbagai jenis tanaman atau komoditas. Jadi, pertanian campuran ini lebih menguntungkan daripada pertanian tunggal. Dan yang terakhir adalah divergensi ke spesialisasi atau pertanian komersial modern. Yang terakhir adalah peralihan dari divergensi ke spesialisasi yang membahas mengenai pertanian komersial modern. Dari divergensi ke spesialisasi mengacu pada transisi dari pertanian tradisional yang didasarkan pada keanekaragaman jenis tanaman dan kegiatan produksi subsisten ke pertanian yang lebih modern dan berorientasi pada pasar dengan spesialisasi pada produksi komoditas tertentu. Jadi terdapat transaksi dari pertanian tradisional yang bersifat subsisten ke pertanian yang lebih modern yang terspesialisasi pada produksi komoditas tertentu. Pertanian komersial modern adalah jenis pertanian yang bertujuan untuk memproduksi hasil pertanian yang tinggi dengan mengadopsi teknologi modern, manajemen yang terintegrasi, dan penerapan standar internasional dalam produksi dan pemasaran. Divergensi ke spesialisasi ini bertujuan untuk memajukan pertanian atau perekonomian pertanian negara-negara. Selanjutnya, saya akan membahas materi terakhir, yaitu menuju strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang andal. Yaitu menuju strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang andal. Jadi, strategi pembangunan pertanian pedesaan yang andal memiliki beberapa syarat pokok. Beberapa syarat pokok adalah apabila tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di negara adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui. Jadi, tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di negara adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan. Cara memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi atau output, dan produktivitas petani kecil. Maka, pertama-tama pemerintah negara-negara berkembang tersebut harus mengidentifikasi apa saja sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi dasar yang sekiranya akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan utama. Jadi, untuk melakukan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan melalui total produksi output dan produktivitas petani kecil, pemerintah negara-negara berkembang harus mengidentifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian, di mana kondisi dasar yang sekiranya akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan utama. Tak hanya itu, terdapat sumber-sumber kemajuan pertanian berskala kecil. Sumber-sumber kemajuan pertanian berskala kecil yaitu yang pertama, mengenai kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat. Yang kedua, kemajuan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, kelembagaan sosial yang menunjang. Tak hanya sumber-sumber kemajuan pertanian berskala kecil, terdapat juga syarat umum bagi kemajuan pedesaan. Jadi, untuk kemajuan pedesaan ini terdapat syarat-syarat umum. Syarat pertama yaitu
modernisasi, modernisasi struktur usaha tani dalam rangka memenuhi bahan pangan yang terus meningkat. Syarat kedua untuk kemajuan pedesaan yaitu penciptaan sistem penunjangan yang efektif. Syarat ketiga yaitu perubahan kondisi sosial pedesaan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat. Jadi ketiga hal ini merupakan syarat umum bagi kemajuan pedesaan. Baiklah, hanya itu materi yang saya sajikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat banyak kesalahan atau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.